Halo sahabat Kepoin, gimana kabar kantongnya hari ini? Masih tebal atau sudah mengkhawatirkan? Sama dong kayak Mimin, hai. Kondisi ekonomi hari ini memang belum sepenuhnya pulih, bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga hampir seluruh negara. Setelah kita dilanda oleh virus corona dari 3 tahun yang lalu, yang memaksa orang-orang harus dirumahkan, hingga kota-kota pun harus di lockdown, otomatis sektor ekonomi pun berhenti. Banyak perusahaan yang ngos-ngosan hanya untuk sekedar bertahan. Banyak juga perusahaan yang tidak sanggup bertahan hingga akhirnya kolaps. Corona belum beres hingga saat ini. Dunia ditambah lagi dengan konflik perang antara Rusia dengan Ukraina. Walaupun kelihatannya memang hanya antara dua negara yang bertikai, namun kenyataannya, akibat dari perang dua negara ini memiliki efek domino kepada dunia. Masalahnya, Rusia merupakan supplier utama gas untuk Eropa, yang mana kini Eropa memboikot Rusia, dan Rusia pun memboikot pasokan gasnya pada Eropa. Dan Ukraina juga merupakan supplier utama gandum dan minyak biji matahari, sehingga akibat dari perang kedua negara ini mendorong krisis energi dan pangan. Ekonomi yang belum pulih akibat corona, ditambah krisis energi dan pangan yang membuat harga-harga pada naik. Otomatis daya beli masyarakat pun berkurang, yang mengakibatkan ekonomi negara menjadi lemah. Jika berkelanjutan, akibatnya negara bisa mengalami resesi ekonomi. Mungkin banyak dari sahabat yang sudah mendengar kabar krisis pangan dan resesi ekonomi pada tahun 2023. Apa itu resesi sebenarnya sehingga banyak orang sangat khawatir bila mana resesi benar-benar terjadi? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, biar sahabat nggak ketinggalan info. Akhir-akhir ini, dunia maya dihebohkan dengan kata resesi. Saking populernya kata tersebut, orang-orang dibuat was-was untuk menyambut tahun 2023. Tahun 2023 diprediksi akan menjadi tahun yang gelap. Resesi merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan di mana perputaran ekonomi suatu negara sedang lambat atau buruk. Hal ini terlihat dari produk domestik bruto atau PDB suatu negara yang negatif. Pengangguran meningkat, maupun pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut dalam 1 tahun. Arti PDB sendiri adalah total nilai produksi dan jasa yang dihasilkan semua orang atau perusahaan dalam satu negara, termasuk nilai tambah dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan kuartal adalah istilah sistem penanggalan yang memiliki makna 3 bulan berturut-turut, atau nama lainnya adalah trimester, yang berarti 1 tahun memiliki 4 kuartal. Sebagai contoh, apabila sejak bulan Januari PDB negara mulai menurun terus-menerus hingga bulan Juni atau lebih, itu artinya negara sedang mengalami resesi, karena terjadi penurunan PDB selama 2 kuartal berturut-turut. Tapi apabila penurunan PDB bersifat fluktuatif, seperti kuartal pertama turun, lalu kuartal kedua naik, lalu kuartal ketiga turun lagi, maka ini tidak dihitung sebagai resesi. Yang lebih parahnya lagi, bila terjadi resesi ekstrim dalam waktu yang lama dan sulit untuk mengatasinya, maka kondisi tersebut masuk tahap selanjutnya yang disebut dengan depresi ekonomi. Nah, sahabat Kepoin, ternyata resesi di Indonesia bukanlah hal yang baru. Indonesia tercatat pertama kali mengalami resesi pada era kepemimpinan Presiden pertama Bapak Soekarno pada tahun 1963. Bahkan 2 tahun kemudian, Indonesia mengalami defisit anggaran hingga 600%. Resesi pertama kali di Indonesia ini disebabkan karena hyperinflasi. Faktor penyebabnya adalah karena kebijakan politik Soekarno pada saat itu. Beliau menempatkan kebijakan ekonomi di bawah kendali politiknya. Tujuan-tujuan ekonomi seringkali dicampur adukan dengan tujuan-tujuan politik kebudayaan. Soekarno mengeluarkan rencana pembangunan 5 tahun ke depan agar Indonesia mencapai kemerdekaan ekonomi sepenuhnya. Untuk mencapai suksesi programnya ini, beliau mengubah posisi Bank Indonesia yang pada awalnya independen menjadi di bawah kendali pemerintah.
Lalu Bank Indonesia diperintah agar mencetak uang secara jor-joran untuk membiayai pembangunan proyek mercusuar, agitasi dan propaganda terhadap Malaysia, nasionalisasi perusahaan asing, dan pembelian peralatan tempur. Akibat dari belanja negara yang bengkak tersebut, akhirnya peredaran uang di masyarakat meningkat pesat tidak terkendali, sehingga menyebabkan nilai tukar rupiah makin lama makin anjlok. Sedangkan harga-harga barang malah sebaliknya. Bahkan nilai beras saat itu lebih berharga daripada mata uang rupiah. Hal inilah yang menyebabkan inflasi. Guna menekan laju inflasi yang semakin tinggi, akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan Sanering, yaitu pemotongan nilai mata uang. Uang pecahan 500 dan 1000 rupiah diturunkan nilainya menjadi hanya 10%, menjadi 50 rupiah dan 100 rupiah. Dengan kata lain, nilai uang dipangkas hingga 90%. Namun, kebijakan Sanering ini ternyata gagal, lantaran daya beli masyarakat menurun drastis, karena pemotongan nilai mata uang tidak diikuti dengan penurunan harga-harga barang. Harga-harga barang kian melambung tinggi. Indonesia pun terus mengalami inflasi hingga tahun 1965. Inflasi di Indonesia menyentuh angka 600%. Pada tahap ini, Indonesia memasuki hyperinflasi, inflasi terparah sepanjang sejarah Indonesia. Pemerintah lalu melakukan redenominasi atau penyederhanaan mata uang, yang memotong nilai mata uang Rp1.000 menjadi Rp1. Tujuan redenominasi pada intinya adalah untuk menyederhanakan pecahan uang agar lebih efisien dalam bertransaksi. Namun, upaya redenominasi tetap tidak bisa menahan laju inflasi yang tinggi. Hal ini tambah dipersulit dengan hutang luar negeri yang semakin membengkak hingga menyebabkan defisit anggaran. Lalu keputusan Soekarno keluar dari PBB, sehingga menghentikan kemungkinan adanya bantuan luar negeri yang sangat dibutuhkan. Ditambah dengan adanya gerakan G30 SPKI. Kecemasan masyarakat atas gejolak politik dan situasi ekonomi yang kian memburuk menambah krisis kepercayaan terhadap pemerintah, hingga akhirnya membuat sang presiden dan pendukungnya tersingkir pada tahun 1966. Ekonomi Indonesia mulai membaik setelah posisi Soekarno digantikan oleh Soeharto, yang memutuskan kembali bergabung dengan PBB dan mendapatkan bantuan dari IMF. Sayangnya, beliau tersingkir juga dengan prolog yang sama seperti Soekarno, yaitu krisis ekonomi. Segitu aja penjelasan dari Mimin tentang resesi pertama di Indonesia. Tidak perlu parno dalam menanggapi berita tentang resesi ke depan. Yang penting sahabat tahu cara menghadapinya dan siap-siap sebelum itu terjadi. Goodbye.